Institut Teknologi Sumatera (ITERA) bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Tbk dan PT Surya Utama Nusantara (SUN) memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di lahan seluas 1 hektar di kawasan kampus ITERA, ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada Jumat 14 Agustus 2020. PLTS tersebut akan menghasilkan energi listrik sebesar 1 megawatt peak dan akan menjadi PLTS terbesar di Indonesia yang dibangun di lingkungan kampus sekaligus sebagai Center of Excellence atau pusat unggulan di Sumatera. Untuk itu, ITERA terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menjadi etalase perkembangan teknologi di Sumatera, termasuk teknologi bidang energi terbarukan. Kalau untuk kebutuhan listrik sendiri Pak, bisa menampung berapa itu Pak? 1 hektar ini bisa untuk 1 mega. Nah ini kita lihat pertumbuhan dari universitas sendiri, Institut ITERA ini. Kalau terus bertambah mahasiswanya, kemudian gedungnya bertambah, ini tergantung akan menjadi 3,5 gitu ya. Terus akan jalan. Jadi sesuai dengan tumbuhnya ITERA. Saya kira itu. Kalau sistem operasinya sendiri Pak nanti? Sistem operasi mulai dari sinar mataharinya itu Pak? Jadi teknologinya, jadi kita karena sebenarnya kita juga ingin konsepnya ini hibrid Pak. Karena apa? Kita menggandeng PLN. Jadi pada saat nanti sinar matahari ini di siang hari ini, kita full akan manfaatkan itu. Begitu malam hari baru kita ganti dengan PLN. Artinya apa? Kita bisa memberikan energi ini subsidi ke PLN. Nah kalau malam gantian PLN akan mengaliri sini. Artinya ada hibrid yang bisa dilaksanakan sehingga efisiensi dari listrik saya kira akan sangat rendah sekali. Harun bilang itu hanya pada saat siang hari. Sebenarnya kalau kita ngomong sistem PLTS itu juga ada yang namanya sistem off-grid. Jadi malam hari juga bisa jalan dengan menggunakan baterai. Jadi tergantung kebutuhan nanti dari ITERA Pak. Ya. Kita menyesuaikan aja. Tapi saat ini kita sistem on-grid yang kita gunakan. Besaran investasi untuk kita ke bank ITERA ini? Kira-kira investasinya di awalnya 15 miliar untuk 1 mega. 1 mega 15 miliar. Boleh Pak Rektor. Inilah yang mungkin salah satu yang mungkin jadi role model kita. Ya kita punya energi yang sangat besar yaitu matahari yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dalam konteks ini kami tidak mengeluarkan sepeser pun. Kami menggandeng dan hybrid tadi adalah apa? Pada pagi hari kita menggunakan yang namanya solar cell. Nah kelebihan solar cell itu kami jual ke PLN. Nah pada malam hari kami menggunakan PLN daya yang kami jual tadi. Dengan selisih harga kami jual murah, kami beli itu mahal. Selisih itu yang menjadi keuntungan dari PLN. Tapi bagi kami itu jauh lebih baik daripada kami mengembangkan sistem daripada baterai. Karena komponen baterai itu hampir 40% daripada komponen semua. Jadi ini jadi suatu solar energi yang sangat efisien karena kami tidak menggunakan baterai. Sistem yang tadi, kombinasi tadi, kerjasama dengan hybrid ini. Nah proses itu kan banyak, jadi kami ini menjadi role model dan silakan nantinya unit lain, kementerian lagi, instansi lain melihat. Jadi kami mencapai diri itu seperti etalase Pak, etalase untuk Pulau Sumatera. Dan ini tadi kan disebutkan tadi ITB hanya 0,2 tadi. Kita ambil 1 mega dan ini akan kita kembangkan terus sehingga kami menjadi satu-satunya kampus yang sudah mandiri terhadap listrik energi. Dan kami dengan sistem ini tadi yang kelebihan tadi kami tidak mengeluarkan biaya sebesar pun untuk membangun instalasi ini. Instalasi ini kami pakai full untuk research. Jadi dia unit pembangkit listrik tapi unit laboratorium yang kelasnya 1 megawatt dan di Indonesia cuma satu, hanya ada di Indonesia. Dan kami ini kita bisa pakai siapa saja yang mau menggunakan. Itulah yang kita sebut tadi intangible atau benefit yang tidak bisa dihitung dari sini. Jadi nanti ke depan bakal jadi tempat penelitian mahasiswa juga? Semua, bukan hanya untuk ITERA tapi untuk yang lain-lainnya.
untuk Sumatera. Jadi ITERA itu not only for Lampung, for Sumatera, untuk juga Indonesia dalam konteks ini. Dan kita smart. Smart itu arti kita tidak mengeluarkan uang kasarnya sepeser pun. Karena BOT ini 25 tahun nanti serahkan ke kita. Untuk pelaksanaan nanti operasionalnya seperti apa Pak? Itu selama 25 dipegang oleh tadi Wika itu. Wika. Jadi unit ini selama 25 tahun itu dipegang oleh Wika. Dia menjamin maintenance dan semua. Tapi dia uang kita yang kita bayar selama ini ke PLN kita serahkan ke dia. Dan itu tidak 25 tahun Pak, itu sekitar hampir 70%-nya itu sudah cukup gitu. Jadi sisa 30% dari 25 tahun itu adalah free kita dapatkan. Tapi tetap bisa untuk digunakan sama anak-anak mahasiswa Pak? Ini yang terpentingnya. Jadi unitnya itu ada unit PLTS, tapi ada jadi unit laboratorium. Jadi ini jadi UPT Lab nanti. UPT Lab. Dan siapa saja boleh memanfaatkannya. Dan kelebihan kami satu lagi, yang namanya Wijaya Karya itu punya R&D di sana. Kami boleh pakai itu. Di mereka juga boleh pakai kita punya instalasi ini gitu. Karena dia mengoperasikan. Tapi kita juga bisa pergi ke sana. Dan itu jadi mahasiswa kita bisa magang di situ. Magang. Kira-kira begitu Pak. Tadi Bapak juga bicara tentang terkait pengembangan rencana pengembangan energi listrik tenaga sampah. Sudah ada gambaran belum Pak? Karena kan ini juga jadi masalah bagi primer. Ya, ini kami nanti akan bekerjasama dengan Pemkot. Pemkot punya sampah 300 ton. Di Teluk Lampung ya? Nah, itu akan disimpankan. Nanti ITERA akan punya PLTS sampah nantinya, dan ini yang kita gunakan untuk kepentingan mahasiswa nanti. Unitnya ada, ya kan Pak ya, kita sediain lahan, dia bangun, energinya kita pakai. Kapan Pak mulai kerjasamanya Pak? Jadi lagi kami butuh untuk ini 1 tahun Bu. Sekarang lagi mau bikin kerjasama, langsung kita bikin nanti di ujung sana. Targetnya kapan tuh Pak Kiri? 2022 beroperasi. Bayu juga begitu. Energi Energi angin. Besar loh angin di sini Pak. Angin gede Pak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Jadi Prodopal Helix Pak ya, industri, universitas, pemerintah provinsi, statut Pak, mass media.